Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan korpus Quran. Nah, pertama langsung ke Google atau ke Chrome, ketik korpus Quran. Nah, korpus Quran itu apa sih? Di sini ada penjelasannya. Quranic Arabic Corpus adalah sebuah proyek yang menyediakan sumber daya tentang penjelasan linguistik atas bahasa Arab Al-Quran yang terdiri dari 77.430 kata. Nah, jadi singkatnya itu korpus Quran ini website yang menjelaskan tentang kebahasaannya Al-Quran. Nah, langsung klik link websitenya. Nah, di sini kan banyak ya menunya. Nah, tapi yang digunakan untuk mufasir itu biasanya word by word, Quran Dictionary, English Translation, Syntactic Tree Bank, sama Quranic Grammar. Nah, jadi langsung aja ke word by word. Word by word ini dia penjelasan kata per kata ya. Nah, jadi contohnya itu di sini ada ya, udah ada contohnya Bismillahirrohmanirrohim. Nah, jadi di sini ada surah yang pertama, ayat yang pertama. Jadi Bismillahirrohmanirrohim. Nah, yang B-nya itu prefix preposition, ismi-nya itu genitive masculine noun. Di sini ada penjelasannya. Nah, ini kan ada angka ya. Angkanya ini jadi angka yang pertama itu adalah surah yang pertama. Yang di tengah itu ada ayat, dan yang ketiga itu dia kata yang keberapa. Jadi ini cara bacanya ayat surah pertama, ayat pertama, kata yang pertama itu bismi. Lahnya itu kata yang kedua. Rohmannya itu kata yang ketiga. Nah, di sini ada penjelasannya di syntax and morphology ini. Ini penjelasan sintaks sama morfologinya, part of speech-nya. Nah, contohnya misalnya kita mau surah Yunus ayat ke-6. Sungguh. Nah, surah ke-10 ayat ke-5 kata yang pertama itu huwa. Jadi ada pronoun. Di allazi itu kata yang kedua itu masculine singular relatif pronoun. Nah, kalau kemudian ada itu di word by word. Kalau di Quran Dictionary, dari namanya aja berarti kamus Quran ya. Nah, ini ada huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Jadi kalian terserah mau pilih yang mana. Misalnya dari huruf sin. Klik sin. Nah, di kolom ini langsung keluar di Al-Quran itu ada sinnya itu dari huruf apa aja. Misalnya mau sababa. Go. Nah, ini dijelasin ya. Sababa itu disebutkan 11 kali dalam Al-Quran di dua bentuk. Ada yang dari verb 1, ada 2 kali sebagai verb 1, 9 kali sebagai noun. Nah, nih yang verb 1 apa aja. Jadi di verb 1 ini ada wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jadi dia di surah ke-6, ayat ke-10, ayat ke-108. Tasubbunya ini di kata yang kedua. Nah, ini ada meaningnya, artinya. Kalau noun jadi dia ada di ini ya, ada di surah kedua, ada yang surah ke-18, ada yang ke surah 22, 38. Nah, ini surah kedua di ayat 166 di kata yang ke-12. Watakot taat bihimul asbab. Ini dia di kata yang ke-12. Nah, kemudian ada yang English Translation. English Translation ini berarti terjemahan per ayat tapi dalam bahasa Inggris. Nah, misalnya mau ke surah An-Nisa ayat ke-92. Go. Nah, ini ayat ke-92. Wa makana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a. Nah, ini ada terjemahannya, ini kan banyak ya. Nah, ini dari orang-orangnya, dari Syakir, dari Muhammad Sarwar, ini dia terjemahannya. Nah, kalau Sahih Internasional itu jadi international meaningnya itu yang udah dipakai di internasional yang udah sering itu tuh yang ini nih, Sahih Internasional. Tapi juga ada nih dari Yusuf Ali, ini artinya, dari Syakir itu ini artinya gitu. Itu English Translation. Nah, kemudian ada Syntactic Tree Bank. Syntactic Tree Bank ini sebenarnya sih sama sih kayak word by word ya. Cuma bedanya kalau Syntactic Tree Bank itu dia ada bagannya, ada yang ngejelasin i'rabnya. Kan kalau word by word itu cuma
cuma kata bahasa Inggrisnya aja kan cuma sama sintaksnya sama morfologinya doang. Nah, kalau synthetic tree bank itu dia juga ngejelasin i'rabnya. I'rab bahasa Arabnya. Nah, ini terserah ya mau pilih surah ke berapa. Misalnya mau surah Al-Anfal ayat ke 5. Langsung klik go. Nah, ini ada penjelasannya, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haq. Nah, ini penjelasannya ini. Jadi dia di sini ini katanya ya, surah ke-8 ayat ke-5 kata yang pertama itu kama. Kama itu di bawahnya, kalau scroll lagi ke bawah itu ada penjelasannya. Ka itu sebagai prefix preposition. Nah, kalau ma itu sebagai subordinating conjunction. Nah, ini ada penjelasannya, dia ternyata majrur. Ini ada akhrojaka. Akhrojaka ini ada akhroja itu adalah verb yang ketiga person masculine singular. Nah, form yang keempat, bentuk yang keempat. Terus yang ka ini apa? Ka itu ternyata person masculine singular object pronoun, dia pronoun. Jadi di sini dia adalah maf'ul bih. Nah, robbuka ada mudhof ilaihnya ya, fa'il, ini noun, ini pronoun penjelasannya. Terus di synthetic tree bank. Nah, yang terakhir ada Quranic grammar. Quranic grammar ini ya grammar ya. Nah, di sini udah ada nih menu-menunya. Jadi ada yang nominals, ada yang gender, adjective, possessive, ada verbs, ada present clause, ada adverbial expression, ada particle. Nah, jadi di sini kita tinggal klik misalnya mau yang verb kana. Tinggal klik verb kana. Nah, ini langsung keluar nih. Ini ada ini kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha, ada kana, laisa, sara, asbaha, abha gitu ya. Nah, di sini keluar contohnya, ini contoh dari kana. Ini contoh dari kada, ini contoh dari laisa gitu. Nah, contoh kana ini di mana? Ini ayat keberapa? Ya, ternyata dia di surah ke-110, ayat ketiga, kata kelima. Kalau kananya ada di kata ke-6. Innahu kana tawwab. Nah, ini pronoun, ada verb, ini pronoun, ini noun. Nah, ini penjelasannya. Ini penjelasannya. In the kana doesn't nih isem kana khobar kana. Nah, ini contohnya. Nah, ini kalau yang di duanya ada kada, ada kata kada ini di surah ke-67 ayat ke-8. Kata yang pertama takadu tamanya zuminal goiz. Nah, ini ada ismun takadu fa'il majrur, ini tamyiz, khobarnya ini gitu. Nah, jadi gini cara penggunaan korpus Quran. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga membantu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.